silakan. Ini adalah inovasi Molen Banting mendampingi online balita stunting dari Dinas Kesehatan Kota Bantaeng. Ya, baik, sudah lengkap Bapak personilnya? Sudah lengkap ya? Oke. Baik, kita mulai dengan pemutaran video terlebih dahulu Bapak ya. Video inovasi 3 menit, silakan. UPT Pusat Layanan Gizi Terpadu yang diresmikan pada tanggal 2 Maret 2021 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng melaksanakan pelayanan spesifik dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bantaeng. Pada tahun 2021, kunjungan balita stunting, gizi kurang dan gizi buruk ke UPT Pusat Layanan Gizi Terpadu sejumlah 833 balita. Dari jumlah tersebut, hanya 9,6% atau 80 balita yang melakukan kunjungan ulang, sehingga hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengevaluasi status gizi balita yang tidak berkunjung ulang. Hal tersebut memunculkan ide gagasan inovasi Molen Banting mendampingi online balita stunting. Gagasan ini untuk mendekatkan pelayanan kepada sasaran balita stunting, gizi kurang, dan gizi buruk secara online. Dalam grup tersebut, tim petugas kesehatan yang terdiri atas dokter umum, nutrisionis, bidan, perawat, dan fisioterapi memberikan layanan konseling, memberikan tips atau kiat yang bermanfaat bagi ibu balita, membuat ibu balita saling berinteraksi membagi pengalaman baik kepada ibu balita lainnya. Tindak lanjut pelayanan diberikan secara langsung dengan tatap muka dalam gedung atau kunjungan rumah. Inovasi Molen Banting mendampingi online balita stunting yang telah dilaksanakan UPT Pusat Layanan Gizi Terpadu merupakan upaya pemberdayaan masyarakat yang mampu mendorong keterlibatan pemangku kepentingan yaitu ibu balita sebagai penentu asupan nutrisi balita secara aktif dan sukarela menjadi bagian dari forum. Peningkatan status gizi anak menurut indikator berat badan menurut umur sebesar 7% di tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 36%. Sedangkan peningkatan status gizi anak stunting yang mengalami kenaikan tinggi badan sebesar 49%. Dari upaya sensitif program percepatan penurunan stunting, lintas sektor yang terlibat sebagai pemantau keluhan ibu balita stunting atau gizi kurang menjadikan sebagai dasar penyusunan program percepatan penurunan stunting di OPD-nya. Jadi perbedaan sebelum saya masuk di Molen Banting dan setelah, ya alhamdulillah saya dapat bersyukur karena berkat Molen Banting saya bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Terima kasih Molen Banting. Ya, baik, selanjutnya saya persilahkan kepada inovator untuk menyampaikan paparannya. Ya, silakan mengambil tempat Ibu. Di tengah Ibu, posisi di tengah, iya. Baik, ya waktunya 7 menit Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ibu panelis kompetisi KIPP Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhormat panitia penyelenggara, yang terhormat Bapak Asisten 3 Kabupaten Bantaeng dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng atau yang mewakili beliau. Yang terhormat hadirin semua yang saya hormati. Izinkan saya dari UPT Pusat Layanan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng Ninuk Suhartina sebagai inovator Molen Banting untuk memaparkan inovasi kami.
Latar belakang dari munculnya inovasi ini pada saat UPT Pusat Layanan Gizi Terpadu diresmikan pada tanggal 2 Maret 2021. Setelah beberapa bulan kami memberikan pelayanan, UPT Pusat Layanan Gizi Terpadu yang memberikan kontribusi dalam program percepatan stunting di Kabupaten Bantaeng, kami mengalami kendala atau kesulitan dalam mengevaluasi status gizi anak balita stunting yang berkunjung ke UPT Gizi karena tidak mau berkunjung kembali. Sehingga setelah kami mengevaluasi, timbul gagasan untuk melanjutkan mendekatkan pelayanan dengan secara online kepada balita stunting atau gizi buruk dan gizi kurang yang berkunjung ke UPT Gizi. Next, ide inovatif ini, untuk mewujudkan ide tersebut kami membentuk forum grup WhatsApp Molen Banting, di mana inovasi Molen Banting tersebut sebagai konseling individu dan konseling berkelompok ibu balita stunting, gizi kurang, dan gizi buruk secara online. Alasan apa saya mengambil WhatsApp sebagai sarana? Karena aplikasi WhatsApp sangat fleksibel dan familiar di masyarakat, informasi mudah menyebar, kemudian biaya yang murah dan terjangkau, tidak dibatasi oleh waktu dan jarak. Jadi di luar jam kerja pun kami mengadakan konseling. Next, signifikansi dan implementasi inovasi Molen Banting. Pelaksanaan inovasi ini membuat register ibu balita yang mempunyai HP dan aplikasi WhatsApp, membentuk forum grup WhatsApp ibu balita stunting, gizi kurang, dan gizi buruk yang telah berkunjung ke UPT Gizi dengan nama Molen Banting. Tim kesehatan kami terdiri dari dokter umum, nutrisionis, perawat, bidan, serta fisioterapi. Konseling kami bersifat terbuka, namun juga kami memberikan konseling yang bersifat privasi. Rekomendasi dan tindak lanjut pelayanan kita laksanakan secara langsung dan tidak langsung. Next, kontribusi inovasi Molen Banting terhadap capaian TPB SDGs, yaitu inovasi ini sesuai dengan amanah SDGs. Tujuan kedua yaitu tanpa kelaparan, dengan tujuan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik. Next, manfaat inovasi. Manfaat inovasi Molen Banting. Dampak dengan adanya Molen Banting, terjadi peningkatan balita yang berkunjung ulang ke UPT Pusat Layanan Gizi Terpadu dan peningkatan status gizi balita. Hal ini dibuktikan pada tahun 2021, indikator status gizi berat badan menurut umur dari balita yang berkunjung ulang yang bisa kami nilai hanya 7%. Sedangkan di tahun 2022, kami sudah bisa menilai 2 indikator, yaitu indikator status gizi untuk berat badan menurut umur meningkat menjadi 36%. Indikator stunting utamanya yaitu panjang badan menurut umur dan tinggi badan menurut umur meningkat menjadi 49%, yang asalnya 0 saya tidak bisa nilai. Next, adaptabilitas dari inovasi Molen Banting. UPT Pusat Layanan Gizi Terpadu dalam pelaksanaan pelayanan telah berkoordinasi dengan berbagai poli pelayanan di dalamnya, yaitu poli KIA, poli gizi, dan poli fisioterapi, baik secara offline dan online. Next, keberlanjutan dari inovasi Molen Banting, diterbitkan SK Kepala UPT Pusat Layanan Gizi pada tanggal 26 Maret 2021, nomor 6 SK UPT Gizi bulan 3 tahun 2021 tentang pembentukan tim pengelola inovasi, di mana isi dari SK itu adalah menjelaskan tentang tugas dari tim pengelola inovasi Molen Banting. Rapat internal kami laksanakan untuk melakukan evaluasi kegiatan setiap bulan dan perencanaan kegiatan bulanan yang membahas tentang masalah-masalah yang tidak bisa kami selesaikan secara online.
dan memerlukan kunjungan rumah, menentukan tentang prioritas balita stunting, gizi kurang dan gizi buruk, risiko tinggi yang dalam 2 bulan tidak mengalami perbaikan. Next. Kolaborasi pemangku kepentingan di dalam inovasi Molen Banting merupakan kolaborasi stakeholder utama yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia yang terdiri dari 4 platform, yaitu meliputi pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, filantropi dan pelaku usaha, pemangku kepentingan yaitu ibu balita sebagai penentu asupan nutrisi balita secara aktif dan sukarela menjadi bagian dari forum. Demikian pemaparan ini, bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Untuk perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Kami mohon kepada Bapak Ibu panelis bisa memberikan masukan dan saran sehingga menjadikan inovasi kami ini menjadi lebih baik lagi. Salam sehat, menembus batas tanpa waktu dan jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, silakan kembali ke tempat. Ya, baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Kadis untuk memberikan testimoninya dan dukungan kepada inovatornya. Silakan Bapak, 2 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrudin, asisten bidang administrasi, izinkan mewakili Kadis Kesehatan Kabupaten Bantaeng yang tidak sempat hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu para panelis, para inovator, seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini, ucapan hormat dan penghargaan mewakili pemerintah Kabupaten Bantaeng, lebih khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada inovator kami, bahwa inovasi ini merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan UPT Layanan Gizi Terpadu. Layanan Gizi Terpadu ini merupakan salah satu terobosan juga yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng, di mana satu-satunya di Indonesia yang mempunyai unit pelayanan gizi terpadu. Dan apa yang dilaksanakan oleh inovator ini merupakan upaya yang sistematis dalam rangka memenuhi tujuan dari SDGs, ya, tujuan kedua yaitu menghilangkan kelaparan. Kita juga berharap bahwa UPT Gizi Terpadu ini akan semakin concern untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Bantaeng. Nah, sesuai dengan keputusan Bupati nomor 430/462/Romawi 6/2021 tentang peningkatan perwakilan OPD yang terlibat dalam penanganan gizi terpadu, ini merupakan implementasinya. Target yang ingin kami capai saat ini, angka stunting kita itu berada pada kisaran 21%, dengan target yang ingin kami capai pada 2023 9%, sehingga kami sangat mendukung adanya inovasi ini. Sekian dari kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya tanya jawab. Saya berikan kesempatan pertama kepada Prof. Haidar. Silakan Prof. Baik, terima kasih Retno, Pak Asisten, teman-teman inovator dan tim penilai. Ya, tadi saya pikir ini Molen Bantaeng sekalian namanya ya. Nah tapi ini ternyata ini, saya lihat modelnya juga seperti apa, saya pikir seperti apa modelnya nanti Molen ini ya. Tapi ada kata kunci yang disampaikan oleh Pak Asisten tadi ini. Ini hanya saya mungkin masalah nanti. Ada istilahnya tadi ini gizi terpadu. Balita, sekarang saya lihat gizi terpadunya apa yang membuat stunting banyak ini hanya pikiran saya. Itu gara-gara kuota. Ya, anak-anak sekarang baru setahun 2 tahun sudah ini ya. Kalau mungkin perlu penelitian nanti membandingkan berapa uang yang dihabiskan oleh orang tua ibu-ibu ini untuk membeli kuota untuk membuat anaknya tenang,
ya supaya lihat game dibanding misalnya membelikan makanan yang bernutrisi. Ini sekarang ini. Saya ini sudah punya cucu saya 2 tahun. Saya tegur ini mamanya. Kamu ini sudah baru 2 tahun, apa dia butuhkan? Kuota. Kalau untuk ini dia sudah bisa mana headset. Padahal anak baru 1,5 tahun ini. Saya kadang-kadang lupa headset, apa itu headset, mana headset. Nah ini gara-gara ini ya. Jadi mungkin gara-gara stunting itu terjadi gara-gara itu ya, kira-kira ya. Nutrisi ininya diganti dengan kuota karena lebih banyak uang sekarang oleh orang ibu-ibu, terutama untuk membuat anaknya tenang-tenang sambil masak, sambil apa sekarang, apalagi sambil ibu main SMS begitu. Mungkin itu jadi masalah latar belakang masalahnya. Tapi saya kira itu ini ya. Tapi ini menarik ya, Bantaeng ini kan waktu Pak Agustiawan itu, Dr. Agustiawan itu mahasiswa yang saya bimbing yang sekarang pindah itu, saya bilang begini, teliti karena dia meliti tentang inovasi. Teliti tentang inovasi apa yang supaya tadi stunting di Bantaeng itu bisa berkurang, saya kira dengan program inovasi yang Bapak tawarkan, saya bilang. Tapi waktu itu penelitiannya lain, dia hanya teliti satu aspek lain di Bantaeng itu. Nah ya ini saya kira memang di bidangnya Ibu saya kira cukup inovatif memang ya. Yang perlu memang ini sekarang adalah memberikan, kalau tidak salah ya, memberikan penyadaran kembali kepada kita bahwa potensi untuk tadi istilahnya Pak Asisten ini memberikan bahan nutrisi terpadu buat anak-anak kita ini mungkin ada di sekitar kita ya. Itu yang mungkin yang perlu dimasukkan, karena apalagi tadi dengan sinyalemen bahwa kita ini lebih suka membuat anak balita kita ini tenang-tenang, tidak rewel dengan membelikan kuota sambil nonton, padahal dia lupa dikasih ya, apalagi sudah lewat 2 tahun tidak menetek lagi kan. Ditambah lagi ada memang ibu-ibu sekarang ini yang tidak menyapi anaknya selama 2 tahun karena persoalan gaya kan katanya gitu kan. Kira-kira ini yang mungkin menjadi persoalan supaya menanamkan kepada terutama yang itu ibu menyusui supaya ini bisa menjadi sehat itu. Sinyalemennya tadi masalahnya karena itu tadi. Bukan karena tidak kekurangan, tapi karena itu tadi dialokasikan untuk yang lain. Nah itu yang saya lihat sekarang ini. Kalau yang saya kira programnya itu ya, saya kira memang itulah sudah di bidangnya. Saya kira sangat inovatif melakukan kunjungan rumah dan seterusnya. Apalagi dengan sekarang era digital, tentu komunikasi dan akses di Bantaeng kan lebih bagus dibanding daerah lain yang susah sinyal jalan seterusnya. Jadi saya kira itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Haidar. Selanjutnya Bu Fadia. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Bu Retno, Pak Asisten yang saya hormati, teman-teman inovator Bantaeng ya. Bantaeng tahun ini 3 Pak ya yang dinominasikan, insyaallah mudah-mudahan lancar jaya sampai ke nasional. Bu, kalau dibaca inovasinya Ibu ini tentang molen banting, yang pertama saya kasih catatan dulu di video itu tabe. Tadi ada pengukuran tinggi badannya itu anak. Saya usul anak itu kan tidak seharusnya dimunculkan wajahnya kalau video, kecuali ada izin orang tuanya ya. Jadi saran saya video itu dimiringkan ke posisinya anak. Jadi posisi alat ukur tak dimiringkan sehingga anak itu difoto tampak samping, jangan tampak depannya. Jadi biar yang tampak depan itu pendampingnya, ibunya yang menimbang tadi itu. Menimbang ukur badan. Ya, jangan wajahnya anak tapi mungkin wajah pendampingnya aja. Tampak samping saja diambil gambarnya kalau anak tuh. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, saya melihat kalau membaca tujuannya Ibu ini, saya mencari-cari sebenarnya, saya selalu concern sebenarnya kepada pencapaian outcome-nya ya. Kalau saya melihat hasilnya ini di evaluasi yang dilakukan, proposalnya Ibu ini baru sampai output nih. Harapannya kita itu harus sampai kepada perubahan. Jadi misalnya gini, balita yang sudah mendapatkan intervensi itu sudah bisa ngapain saja. Ya, tidak hanya sekedar dia meningkat apa tadi ini yang tertulis ya, kurang menjadi status gizinya baik,
Tapi yang status gizi baik itu dia sudah pandai apa saja. Itu kan harus ke outcome tuh. Ini baru output ini. Yang kedua, ada tujuannya ibu tentang menambah pengetahuannya ibu balita, tapi di outcome-nya nggak kelihatan. Seperti apa pengetahuannya ibu setelah mendapatkan intervensi inovasi ini? Karena di output tidak kelihatan, apalagi outcome-nya Bu, itu belum nampak tuh. Kira-kira ibu bisa ceritakan nggak perubahan apa yang terjadi di ibu-ibu setelah pengetahuannya mendapatkan intervensi? Ya, silakan direspon dulu Ibu. Terima kasih atas saran yang telah diberikan. Untuk tadi outcome yang diharapkan dari pelayanan yang telah kita berikan, outcome yang telah kami berikan itu adalah adanya perubahan perilaku dari ibu dalam pemberian makan bagi anak. Jadi ketika yang semula mereka tidak mau berkunjung ulang ke UPT Gizi, mereka mau berkunjung ulang dan berkonsultasi secara offline di gedung UPT Gizi. Kemudian di situ kami akan mengevaluasi ada tidak perubahan perilaku bagi ibu, ada tidak perubahan perilaku pada lingkungan keluarganya seperti yang sebelumnya ayahnya adalah perokok, kemudian tidak merokok. Kemudian dengan melihat juga peningkatan status gizi dari anak. Kemudian untuk tujuan menambah pengetahuan ibu balita, pada saat konseling kami bukan hanya konseling secara offline Bu, tapi kami juga online. Jadi ketika ibu balita bertanya, Bu bagaimana, apakah anakku bisa umur 6 bulan saya berikan makan yang banyak, sekian misalnya. Nah itu kami menjawab dalam grup WhatsApp tersebut, bagaimana balita itu harus diberikan makan secara bertahap sehingga tidak menimbulkan anak sakit. Nah dari situ kadang ada juga pernyataan privasi yang harus kita jawab di luar grup secara privasi, jadi antara ibu dengan petugas. Contohnya gini, konkretnya gini Bu, apa alat ukur perilaku orang tua? Ketika dia datang berkunjung itu output. Perubahan perilaku apa dari orang tua yang berubah setelah ada inovasi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau anak sudah berat badannya naik, kalau sudah tinggi badannya bertambah, Ya. dia bisa ngapain aja? Itu outcome tuh. Ya. Terima kasih. Ya, salah satu juga outcome yang bisa saya jelaskan di antara pasien balita kami ada yang mereka mengalami hidrosepalus, ada juga yang mengalami cerebral palsy dengan gizi buruk. Nah, setelah kita tangani secara offline dan online, ada perubahan status gizinya menjadi bagus. Dibuktikan dengan cara ibu memberikan makanan mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh petugas. Jadi mereka menjadi sehat. Cuma hidrosepalusnya atau cerebral palsy-nya harus dikembalikan lagi untuk penanganan jangka waktu lama. Atau bahkan mungkin mereka tidak bisa, tapi dengan status gizinya tidak sakit-sakitan dan sehat. Kemudian Ya silakan Pak Iwan, kalau ada yang mau ditambahkan boleh. Izin Bu, saya Ya Allah Tuhanku. izin Bu, Ibu Padiah, makasih. Ini izin menambahkan terkait dengan UPT Gizi Terpadu. Tadi Pak Asisten sudah menyampaikan seperti apa UPT Gizi Terpadu. Ini memang baru, UPT Gizi Terpadu kurang lebih 2 tahun ini kita melakukan peresmian dan beroperasi. Dan banyak hal yang kita petik dari UPT Gizi Terpadu, bagaimana kita mendatangkan seluruh warga yang bermasalah gizi ke UPT Gizi Terpadu. Kan di sana juga kita siapkan ahli gizi, dokter spesialis gizi dengan dokter anak. Nah, kemudian terkait dengan outcome yang dicapai, kami sebagai yang selalu memonitor di kabupaten, terkait dengan hasil-hasil yang didapatkan luar biasa. Pertama adalah tingkat kemampuan daripada orang tua, terutama ibu dan bapaknya ini mampu melakukan hal-hal penting terkait dengan peningkatan gizi daripada anaknya. Dia mampu menyiapkan sendiri dengan bermodalkan bahan pangan lokal, dia mampu membuat menu-menu gizi yang bisa diberikan kepada anak-anaknya.
Ini yang kita dapatkan. Kemudian bagaimana kita melakukan koordinasi ke seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Bantaeng. Sebagai leading sektor UPT Gizi Terpadu itu selalu melakukan komunikasi kepada seluruh puskesmas, 13 puskesmas di Kabupaten Bantaeng itu selalu memberikan masukan, info-info terbaru terkait dengan perkembangan si anak ini di lapangan. Karena keterbatasan tenaga di UPT Gizi Terpadu, maka sebagai perpanjangan tangan daripada hasil yang didapatkan dari UPT Gizi Terpadu menjadi rekomendasi UPT Gizi Terpadu kepada seluruh puskesmas untuk memantau terkait dengan perkembangan si anak ini, bagaimana berat badannya meningkat, kemudian bagaimana tinggi badannya, dan satu hal yang menggembirakan bagi kami, ini mungkin salah satu dampak daripada UPT Gizi Terpadu. Kami dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan, Bantaeng termasuk yang mengalami penurunan angka stunting dari 22,5% menjadi 22,1%. Ini memang tidak signifikansi penurunannya 0,4 saja persen, tapi ini sangat membanggakan karena di beberapa negara menurut beberapa penelitian yang dilakukan negara lain itu butuh waktu 30 tahun untuk menurunkan angka stuntingnya. Kemudian tetapi data EPPGM kami sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Asisten 3 bahwa target kami di tahun 2000 akhir RPJMD Bapak Bupati adalah 9%. Tapi yang menggembirakan ini ada dua data yang kita pakai, data EPPGM dengan data SSGI. Tadi saya sudah sampaikan 22,1%. Data EPPGM kita sekarang ini dari tahun 2021 13,7% menjadi tahun 2022 menjadi 5,84%. Ini salah satu intervensi dari UPT Gizi Terpadu. Terima kasih. Iya. Ya, dimasukkan di proposalnya nanti, Bu. Tambahan satu, Bu Retno. Bu, penyajian data itu sedapat mungkin pakai data terpilah. Tinggi badannya yang meningkat tadi laki-laki berapa, perempuan berapa. Jadi Ibu juga bisa memantau tahapan perkembangannya selaju apa laki-laki dan perempuan. Iya, terima kasih. Oke, baik, cukup untuk inovasi Molen Banting. Kita beri aplaus dulu untuk inovasi Molen Banting. Ya, dipersilahkan untuk meninggalkan tempat Ibu inovator, Bapak dan Ibu yang lain.